Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Kang Dani Kimia. Kali ini saya akan jelaskan materi laju reaksi ya. Oke. Laju reaksi itu bisa kita definisikan ya. Laju atau kita sepakati di sini lambangnya itu kalian boleh lambangnya R gitu kan ya. Ada yang mengatakan lambangnya itu V gitu kan ya, boleh R kecil boleh ya. Oke. Selanjutnya tadi definisi laju itu apa sih gitu kan ya. Definisi laju itu kita bisa definisikan itu adalah perubahan konsentrasi dibagi perubahan waktu ya. Perubahan waktu. Oke. Atau di kimia itu kita sudah mengenal bahwa konsentrasi itu satuannya molar atau molaritas. Oke. Sedangkan waktu di sini yang dipakai adalah detik atau second ya. Oke. Kita ketahui di dalam ilmu fisika gitu ya. Kita juga mengenal yang namanya itu kecepatan rata-rata. Ya, kecepatan rata-rata itu kita kenal dengan di sini perubahan X-nya itu bisa kita katakan itu jarak ya. Oke. Dibagi perubahan waktu. Oke, di sini bedanya satuannya di sini ya. Nah, kalau di fisika jarak kan satuannya itu meter ya yang digunakan, sedangkan waktu itu detik. Oke. Nah, tapi kita bisa gunakan persamaan ini ya di laju reaksi. Oke, kita contohkan ya. Oke, contoh misalkan kita punya suatu persamaan reaksi A menjadi B. Oke. A menjadi B ya. Oke, otomatis sebelum A ini berubah jadi B ya, sebelum zat A ini berubah jadi zat B, kita bisa katakan bahwa T awalnya itu adalah 0 ya. Di sini juga berarti T awal si B-nya itu 0 karena kan dia belum berubah ya, belum terjadi apa-apa, belum terbentuk B-nya pada T0 ini ya. Oke, terus bagaimana dengan konsentrasinya? Kita misalkan konsentrasi A. Oke, kita tahu bahwa lambang konsentrasi kita bisa tulis dengan kurung siku seperti ini. Oke, ini konsentrasinya itu kita katakan dia awalnya 1 molar misalkan ya. Oke, terus konsentrasi B-nya untuk T0 otomatis dia belum terbentuk dong. Oke, berarti di sini 0. Kayak gitu ya. Apa yang terjadi ketika katakanlah ketika T-nya itu 2 detik ya. 2 detik, oke. Ternyata konsentrasi A tersisa, tersisa 0,98 molar. Oke. Molar, mepet. Oke. Maka apa yang terjadi pada saat T 2 detik ya, pada konsentrasi B, maka konsentrasi B itu terbentuk kan karena ini itu berkurangnya sekitar 0,02 molar. Nah, seperti itu ya. Ini satu, oke. Karena kan A menjadi B, ingat ya, A menjadi B, otomatis setiap kekurangan A itu berubah jadi konsentrasi B-nya. Oke, seperti itu. Nah, jika kita ingin mencari laju reaksinya, oke, berarti kan laju reaksi untuk A
gitu kan ya. Laju reaksi untuk A bisa kita cari dari sini, kita bisa gunakan perubahan konsentrasi, yakni perubahan konsentrasi yaitu 0,98 molar, oke, dikurangi 1 molar, oke, dibagi perubahan waktu. Nah, perubahan waktu berarti kan T satunya itu 2 molar, 2 detik, dikurangi 0, kayak gitu. Oke. Ini hasilnya 0,02 molar dibagi 2 detik. Oke. Ingat, laju itu nilainya positif, gak mungkin negatif. Maka kita butuh tanda negatif di sini. Oke, maka kita gunakan tanda negatif ini ya untuk yang laju A. Oke. Sekarang kita ke laju B. Laju B kita bisa cari dengan sama ya, mirip-mirip. Berarti perubahan konsentrasi B yang awalnya itu 0 gitu kan berubah jadi 0,02, berarti 0,02 molar dibagi kalau dibagi dikurangi 0 molar karena di sini 0 ya. Oke. Ini 0, oke. Dibagi 2 detik dikurangi 0. Oke. Maka ini hasilnya, oh ya, ini belum beres juga ya. Bentar ya, ini beresin dulu ya. Ini 0,01 molar. Di sini juga kita bisa katakan hasilnya negatif 0,0. Kok negatif? Udah positif ya. 0,01 molar seperti itu ya. Pak, kok di sini nggak ada negatifnya? Oke. Tanda negatif ini bisa kita asumsikan bahwa ya, tanda negatif di sini itu kita asumsikan bahwa, ingat, dalam persamaan reaksi ini ada produk dan reaktan ya. Di sini itu reaktannya, di sini itu produk. Oke. Ini negatif, ini positif kan, berarti rumusnya itu ya. Oke. Tanda negatif di sini menandakan bahwa reaktan berkurang. Oke. Reaktan berkurang. Itu sebabnya tanda negatif ini kita pakai ketika mencari laju zat yang bertindak sebagai reaktan. Oke. Semoga paham. Nah, dari sini ya, kita bisa menyimpulkan atau bisa hubungkan dengan persamaan ini ya, laju rata-rata di fisika gitu kan ya, bahwa bentar ya, saya ganti ini. Maka gitu kan ya, laju ini kita bisa simpulkan negatif perubahan dari konsentrasi A ya dibagi perubahan waktu. Oke. Sama dengan, ini kan sama ya, iya nggak? Ini kan sama ya. Oh, berarti sama dengan perubahan konsentrasi B itu dibagi dengan perubahan waktu, seperti itu. Atau bisa kita simpulkan lagi, kita umumkan lagi ya tadi, karena kita tahu bahwa
si A ini produk, reaktan, oke. Sedangkan si B ini produk, oke. Atau kita bisa simpulkan lagi bahwa laju itu kita bisa definisikan adalah berkurangnya perubahan konsentrasi dari reaktan atau zat reaktan, oke, dibagi perubahan waktu. Berkurangnya, oke? Atau kita bisa tuliskan juga bertambahnya. Nah, oke. Perubahan konsentrasi pada produk, oke, dibagi perubahan waktu. Kayak gitu. Ya. Oke. Nah, ini adalah contoh yang simpelnya. Sekarang saya akan kasih contoh yang lebih rumit. Nah, lebih rumitnya dari mananya? Dari persamaan reaksinya, ya. Misalnya saya punya suatu reaksi, ya, contoh lagi. Saya punya reaksi ada 2N2O5 misalkan, ya. Ini gas, oke. Berubah atau menghasilkan atau mengurai gitu kan, ya, menjadi 4NO2 gas ditambah O2 gas. Oke. Nah, di sini kita punya data satu, yaitu laju untuk O2. Laju untuk bertambahnya konsentrasi O2, karena O2 itu produknya, maka saya sebut bertambah gitu kan, ya. Itu adalah positif atau bertambah gitu kan, ya. 9,0 kali 10 pangkat min 6, oke, min 6 molar per detik, oke. Kayak gitu. Ini molar per detik, ya. M ini harus besar, ya, jangan samakan dengan yang meter per second di fisika, oke. Selanjutnya kita ingin cari tahu berapakah laju untuk NO2 dan N2O5. Karena tadi kita punya persamaan ini, ya. Nah, di contoh ini yang membedakan dengan contoh yang kedua yang lebih rumit itu adalah koefisien reaksi. Oke, kalian sudah belajar dong di kelas 1 tentang koefisien reaksi. Bagaimana berpengaruhnya suatu koefisien, gitu kan, ya, dalam konsep mol. Nah, di sini juga dipakai, oke, di laju reaksi. Koefisien di sini kita punya satu, A dan B itu satu koefisiennya. Nah, makanya di sini bisa sama, ya, lajunya, oke, lajunya, oke, bisa langsung sama, gitu kan, ya, oke. Tapi di sini kita punya koefisiennya berbeda-beda. Si O itu koefisiennya, si O2 itu 1 koefisiennya, si NO2 itu 4, dan si N2O5 itu 2. Oke, maka kita tidak bisa mengabaikan koefisien ini. Oke. Kita bisa mencari, kita lanjutkan, ya. Kita bisa mencari laju untuk NO2 itu dengan data dari laju O2, berarti 9,0 kali 10 pangkat min 6 molar per detik, kita kali dengan koefisiennya, ya. Karena perhatikan kata-kata saya ini, ya. Jumlah koefisien, koefisien NO2 ini 4 kalinya koefisien O2, maka ini dikali 4. Oke. Kayak gitu. 4 kalinya kan? Ya nggak? NO2 itu 4 kalinya O2, berarti ini dikali 4. Nah, ya, laju O2-nya itu. Ini sekitar
3,6 kali 10 pangkat min 5 molar per detik. Seperti itu. Sedangkan laju untuk pengurangan produk, yaitu N2O5, gitu kan ya, itu sama bisa kita gunakan data kali 10 pangkat min 6, gitu kan ya, molar per detik. Oke. Di sini koefisien N2O5 itu 2 kali koefisien O2, ya nggak? Berarti kita bisa kalikan ini dengan 2. Oke, maka hasilnya sekitar 1,8 kali 10 pangkat min 5. Oke, molar per detik. Pak, bisa nggak? Kan kita sudah dapat nih, misalkan ya, ini ya, yang NO2. Bisa kita nyarinya dari NO2? Bisa. N2O5 kita cari dari NO2. Berarti kayak gini rumusnya ya. Nah, ini menyesuaikan oleh kalian ya. Atau di sini atau kalian bisa cari laju untuk N2O5 itu dengan kita gunakan data yang NO2. Tadi kan kita sudah mencari yang NO2 ya. Hasilnya itu 3,6 kali 10 pangkat min 5 misalkan ya. Oke, molar per detik. Oke. Apa yang harus kita lakukan? Dikali berapa si 3,6 ini? Oke. Ingat perbandingannya. Perbandingan koefisien N2O5 dengan NO2 itu 2 banding 4. Ya enggak? 2 banding 4. Berarti kita 2 per 4-nya. Seperti itu. Nanti akan sama aja. Ya, 3,6 bagi 4 itu 0,9 dikali 2, 1,8. Sama hasilnya, 1,8 kali 10 pangkat min 5 molar per detik. Seperti itu. Semoga paham ya. Oke, jadi mentang-mentang saya ngasih contohnya yang kok di data diketahuinya itu di koefisiennya 1 gitu kan ya. Kalian tidak bisa ketika nanti dikasih soal yang diketahuinya di koefisiennya 2 misalkan. Kayak gitu. Gitu caranya ya. Jadi kita bandingkan. Begitupun yang N2 misalkan kalian nyarinya yang N2O5 dulu misalkan bisa jadi 4 banding 2. Jadi 4 per 2 dikali 1,8. Hasilnya sama 3,6. Kayak gitu. Coba oleh kalian ya. Oke. Nah, di sini saya akan menekankan satu hal. Kita bisa menyimpulkan bahwa kesimpulannya dari yang saya jelaskan di atas itu laju reaksi untuk persamaan reaksi di atas ya itu sama saja 9,0 kali 10 pangkat min 6 molar per detik itu sama dengan sorry ya. Ini kan tadi kita contohkannya harus sama dengan ya di sini ya, tuh kan, oke, sama di sini juga sama ya, sama dengan ini kan yang NO2 itu 3,6 kali 10 pangkat min 5 molar per detik. Ini nggak sama dong. Nah, ini harus sama ya, harus sebanding kan, karena kita punya koefisien, kita gunakan koefisiennya. Ini tuh sama saja dengan 1/4-nya. Oke? Paham maksudnya? 1/4 dari 3,6 kali 10 pangkat min 5. Kayak gitu. Oke. Selanjutnya, ini juga kan 1,8 kali 10 pangkat min 5 kan. Molar per detik kan. Oke. Ini juga kita bisa gunakan 1/2-nya. Ini kan 1/2-nya ya. Nah, oke, 1/2-nya. Oke, 9,0 ini sebenarnya 1/2 dari 1,8 kali 10 pangkat min 5. Kayak gitu. Oke. Atau kita cari lagi definisinya seperti yang di atas sebelumnya. Laju untuk persamaan yang lebih rumit ini ya. Oke. Itu sama saja dengan
Ini kan O2 kan, berarti bertambahnya ya pertambahan atau bertambah pada produk gitu kan ya. Kita tetap tulis perubahan dari konsentrasi O2 gitu kan ya, dibagi perubahan waktu. Oke. Selanjutnya ini punya NO2. NO2 itu produk juga, berarti bertambahnya produk gitu ya. Atau kita tuliskan perubahan dari produknya itu, yaitu di sini NO2, oke, dibagi perubahan waktu seperti itu. Nah, di sini bedanya si N2O5 ini negatif ya. N2 ini negatif, berarti negatif dari perubahan konsentrasi untuk N2O5, oke, dibagi perubahan waktu. Tadi kenapa dia negatif? Oke. Nah, ini jangan lupa oleh kalian gunakan ininya. Ya. Tadi ya. Oke, faktor penentunya, atau kalian bisa tuliskan di sini ya. Oke. Ini adalah di sini 1/4, di sini 1/2, kayak gitu ya. Oke, terima kasih. Oh ya, ini tadi negatif ini artinya apa? Artinya konsentrasinya berkurang, seperti itu ya.